Progressive overflow adalah menentukan lokasi di memori dengan melihat apakah lokasi yang dituju sudah ditempati atau belum. Bila sudah, maka dilihat lokasi selanjutnya apakah masih kosong atau terisi. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai diperoleh lokasi kosong untuk menempatkan rekaman. Progressive overflow menggunakan home address untuk menempatkan kunci ke dalam memori. Fungsi hash yang digunakan yaitu hash dalam kurung x sama dengan x boot n. Contoh kasus progressive overflow akan dilakukan penyisipan rekaman-rekaman dengan kunci 22, 33, 11, 44, 42, 61, 72, dan 81 ke dalam berkas dengan kapasitas 10. Maka penyelesaiannya menggunakan metode progressive overflow sehingga ditentukan dahulu fungsi hashnya. Langkah pertama yaitu mencari hashing dalam kunci modulus n, yaitu hash dalam kurung kunci sama dengan kunci mod n. Contohnya 22 mod 10 sama dengan 2, yaitu diperoleh dari 22 dibagi 10 menghasilkan 2 dengan sisa 2. Perlu diketahui bahwa n yaitu sebagai ukuran tabel atau berkas, lalu hasil fungsi modulus adalah sisa pembagian kunci oleh n tersebut. Langkah kedua yaitu menempatkan key sesuai lokasi di memori dengan melihat apakah lokasi yang dituju sudah ditempati atau belum. Rekaman dengan kunci 22 langsung ditempatkan di alamat 2 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Alamat yang didatangi dalam rangka membaca rekaman dengan kunci 22 yaitu 2. Dengan prop yaitu 1. Prop yaitu akses terhadap lokasi yang berbeda. Rekaman dengan kunci 33 langsung ditempatkan di alamat 3 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Rekaman dengan kunci 11 langsung ditempatkan di alamat 1 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Rekaman dengan kunci 44 langsung ditempatkan di alamat 4 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Rekaman dengan kunci 42 tidak dapat ditempatkan pada alamat 2 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut sudah ditempati oleh 22 yang lebih dulu datang. Jika lokasi yang dituju sudah ditempati oleh key lain, maka cari tempat kosong berikutnya dengan melangkah satu persatu secara maju. Lokasi yang masih kosong berikutnya adalah 5. Kunci baru akhirnya ditempatkan di slot kosong pertama yang ditemukan, sehingga 42 ditempatkan di alamat tersebut. Ulangi langkah 2-4 untuk memperoleh lokasi kosong. Bila tidak dapat sampai ke address pertama kali collection, maka address sudah penuh. Untuk mencari prop rata-rata yaitu rumusnya prop total dibagi jumlah rekaman. Nah, hasil dari prop totalnya itu 28 dengan jumlah rekaman yaitu 8. 28 dibagi 8 sama dengan 3,4. Kelebihan dan kekurangan progressive overflow. Kelebihannya, yang pertama, algoritma ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, data disimpan langsung dalam array utama tanpa ada overhead memori untuk menyimpan pointer tambahan. Lalu kekurangannya, yang pertama, jika terjadi tabrakan berulang, data akan mulai menumpuk berdekatan, membentuk kelompok. Hal ini membuat waktu pencarian selanjutnya menjadi sangat lambat karena algoritma harus melewati banyak slot yang terisi. Yang kedua, rata-rata prop yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, lebih efektif dibanding dengan berkas sequential, mengingat pencarian dimulai dari home address. Kesimpulannya adalah, progressive overflow merupakan metode penanganan collision pada hashing dengan cara mencari slot kosong berikutnya secara berurutan dari home address. Dalam struktur data ada 3 notasi operasi Aritmatika, yakni infix, prefix, dan postfix. Notasi ini terbentuk dari operan, yaitu data yang membantu dalam proses dan operator fungsi yang digunakan dalam proses. Contohnya A plus B kali C. A, B, C yaitu operan, sedangkan plus kali itu operator. Notasi infix mudah dimengerti oleh manusia, hanya saja dalam notasi infix perlu diperhatikan prioritas pengerjaan. Yang pertama itu tanda kurung, yang kedua tanda pangkat atau eksponensial, yang ketiga tanda perkalian dan pembagian, yang keempat
penambahan dan pengurangan. Infix ini keadaan di mana simbol operator berada di antara operan. Contohnya A kali B, operan, operator, operan. Prefix yakni keadaan di mana simbol operator diletakkan sebelum dua operan. Contohnya kali AB, operator, operan, operan. Postfix yakni keadaan di mana simbol operator diletakkan sesudah dua operan. Contohnya A, B kali, operan, operan, operator. Langkah pertama yaitu mulailah melihat simbol prefix dari akhir, yaitu paling kanan ke awal paling kiri. Langkah kedua, identifikasi unit prefix pertama yang terdiri dari satu operator diikuti oleh dua operan tunggal, yaitu variabel atau angka yang berdekatan. Dalam contoh kasus ini, operator paling kanan yaitu kali, lalu dua operan yang berdekatan yaitu A dan B. Langkah ketiga, ambil unit operasi yang ditemukan di langkah kedua, posisikan operator di tengah kedua operan, tambahkan tanda kurung di awal dan akhir simbol infix yang baru dibuat. Dalam contoh kasus ini, kita cari operator pertama, yaitu operator paling kanan, kali, lalu ambil dua operan sebelumnya, yaitu A dan B, sehingga infixnya adalah buka kurung A kali B tutup kurung. Langkah keempat yaitu gantikan seluruh unit prefix asli dengan simbol infix baru yang sudah dikurung. Unit infix yang dikurung ini sekarang diperlakukan sebagai satu operan tunggal dalam unit yang lebih besar. Langkah kelima, ulangi langkah 1 hingga 4 pada simbol yang sudah diperbaharui. Proses ini berhenti ketika simbol yang tersisa hanya berisi satu unit besar yang dikurung. Lalu kita cari operator kedua, yaitu penjumlahan. Ambil dua operan sebelumnya, yaitu buka kurung A kali B, tutup kurung, yaitu hasil tadi yang sekarang diperlakukan sebagai satu operan tunggal. Dan C, sehingga infixnya adalah buka kurung A kali B, tutup kurung, tambah C, tutup kurung. Kelebihan dan kelemahan konversi dari prefix ke infix. Kelebihannya yaitu pertama, lebih mudah dibaca manusia. Yang kedua, memudahkan evaluasi manual. Dengan infix, pengguna dapat lebih mudah melakukan perhitungan secara manual atau melihat urutan operasi. Lalu kelemahannya yaitu rentan salah tanda kurung. Jika algoritma tidak tepat, hasil infix bisa salah prioritas operasi. Misalnya, kurang atau tidak tepat menaruh tanda kurung sehingga makna ekspresi berubah. Yang kedua, kurang efisien untuk mesin. Komputer sebenarnya lebih cocok membaca prefix atau postfix. Mengonversi kembali ke infix hanya menambah langkah perhitungan. Kesimpulannya, metode ini memudahkan pembacaan, evaluasi, dan debugging ekspresi, tetapi kurang efisien bagi mesin dan rentan kesalahan jika penempatan tanda kurung tidak tepat. COMSORT dikembangkan oleh Stephen Lacy dan Richard Box pada tahun 1991. Algoritma ini adalah penyempurnaan dari bubble sort atau pengurutan gelembung. Nama COM atau sisir diambil dari cara algoritma ini memindai daftar data, yang seperti menyisir elemen-elemen dengan jarak yang besar pada awalnya, lalu secara bertahap mengurangi jarak tersebut. Contoh kasus yaitu urutkan array berikut dengan menggunakan COMSORT dengan urutan 20, 5, 18, 12, 3, dan 7 dengan indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut dengan cara penyelesaiannya, yaitu 1. Tentukan nilai gap. Nilai gap ini didapat dari panjang array. Jadi jika arraynya 6, maka nilai gapnya adalah 6. Yang kedua, kurangi gap dengan cara membagikan menggunakan sin vector. Biasanya ini kita bagikan dengan 1,3, jadi nilai gap dibagi dengan 1,3, jadi hasilnya 4,6 dibulatkan menjadi 5, jadi nilai gap terbaru yaitu 5. Habis itu kita bandingkan setiap elemen pada indeks Q1 dengan elemen di indeks Q1 ditambah gap, jadi indeks pertama yaitu 20. Habis itu kita akan bandingkan dengan 7. Kenapa dapat 7? Dari indeks pertama ditambah dengan nilai gap. Nilai gapnya adalah 5, jadi 1 ditambah 5 yaitu 6, jadi hasilnya 7. Jadi kita bandingkan 20 dengan 7. Masuk ke langkah yang keempat. Jika urutannya salah, misalnya awalnya yaitu lebih besar daripada indeks ditambah gap, dia akan menukar kedua elemen tersebut. 20 lebih besar daripada 7. Langkah kelima berikut yaitu ulangi proses pengurangan gap dan pertukaran elemen sampai gapnya
menjadi 1 dan tidak ada lagi pertukaran. Habis itu kita akan kurangi gap, yaitu awalnya yang di atas tadi gapnya 5 akan dibagi dengan 1,3, jadi hasilnya 3,8 dibulatkan menjadi 4. Jadi 7 dibanding dengan 3. Jadi karena 7 ini lebih besar, maka terjadilah penukaran 7 dengan 3. Habis itu kita masuk ke indeks kedua, yaitu 5 kita bandingkan dengan 20. Karena ini awalnya lebih kecil, maka tidak terjadi penukaran. Jika tidak ada yang bisa ditukar lagi, kita akan kurangi gapnya lagi. Karena gap yang awal tadi 4, maka kita akan bagi menjadi 1,3. Jadi hasilnya 3. Jadi nilai gap baru yaitu 3. Kita akan bandingkan 3 dibanding dengan 12. Karena 3 ini lebih kecil, maka tidak ada penukaran. Itu habis itu kita masuk ke indeks ke berikut yang kedua dengan nilainya yaitu 5. Kita akan bandingkan dengan 7. Karena 5 ini lebih kecil, maka tidak terjadi penukaran. Habis kita masuk ke indeks berikutnya, itu indeks 3, yaitu dengan nilai 18. Kita banding dengan 20. Karena 18 ini lebih kecil, maka tidak ada lagi penukaran. Habis itu karena tidak ada penukaran lagi, kita akan mengurangi gap tersebut, yaitu dengan gap yang barunya tadi itu yaitu 3, maka kita akan kurangi, jadi kita akan bagi dengan 3 bagi 1,3, itu hasilnya kita mendapatkan 2,3, jadi dibulatkan menjadi 2. Jadi di sini kita akan bandingkan 3 dibanding 18, karena di sini 3 lebih kecil, maka tidak terjadi penukaran. Habis itu kita banding 5 banding 12, karena 5 lebih kecil, maka tidak terjadi penukaran. 18 banding 7, karena di sini 18 lebih besar daripada 7, maka terjadi penukaran. Bandingkan lagi 12 dengan 20, karena di sini 12 lebih kecil daripada 20, maka tidak terjadi penukaran. Kita akan kurangi lagi gap tersebut, yaitu gap yang terbaru tadi 2, kita akan mencari yang terbaru lagi. Jadi 2 ini kita akan bagi dengan 1,3, jadi hasilnya 1,5 dibulatkan menjadi 1. Jadi kita akan membandingkan elemen tersebut, yaitu dengan 3 dibanding 5, karena 3 lebih kecil, maka tidak terjadi penukaran. Kita akan bandingkan dengan 5 banding 7, tidak terjadi penukaran. 7 banding 12, tidak terjadi penukaran. 12 banding 18, karena 12 lebih kecil, tidak terjadi penukaran. 18 banding 20, tidak terjadi pertukaran karena 18 lebih kecil. Hasil langkah yang ke-6, bila gapnya 1 dan tidak ada terjadi penukaran sama sekali, maka arah yang dinyatakan sudah terurut sempurna. Jadi hasilnya data awalnya yaitu 20, 5, 18, 12, 37 diubah menggunakan teknik combo sort menjadi arahnya menjadi 3, 5, 7, 12, 18, 20. Kelebihan dan kelemahan COMSORT. Kelebihannya, yang ke-1 lebih cepat dari bubble sort, kemudian yang kedua mengurangi elemen kecil yang bergerak lambat, ketiga implementasi sederhana, yang keempat mengurangi jumlah iterasi dengan gap besar. Itu kelemahannya. Yang pertama tidak stabil, kelemahan yang kedua yaitu performa melambat saat gap sama dengan 1, yang ketiga yaitu kurang efektif untuk database besar, dan kelemahan terakhir yaitu sering faktor tidak selalu optimal. Kesimpulannya, COMSORT adalah penyempurnaan dari bubble sort dengan penggunaan gap untuk mempercepat proses sorting. Cocok untuk dataset kecil hingga menengah, namun kurang optimal untuk dataset besar. Using heading and subheading as filter adalah metode pencarian informasi dalam dokumen dengan memanfaatkan struktur judul atau heading dan subjudul atau subheading untuk mempercepat proses menemukan topik tertentu tanpa harus membaca keseluruhan isi dokumen. Metode ini umum digunakan pada artikel ilmiah, makalah, laporan, buku teks, dokumen digital seperti Word, PDF, website dengan adanya heading dan subheading. Pembaca dapat langsung menyaring sebagai dokumen yang relevan. Ada beberapa tingkatan-tingkatan dalam heading. Yang pertama yaitu heading 1, yaitu heading utama yang biasanya digunakan untuk judul artikel atau halaman. Lalu ada heading 2, yaitu subjudul yang mendukung heading utama. Lalu ada heading 3 hingga heading 6, yaitu subjudul-subjudul dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Algoritma yang digunakan dalam using heading and subheading. Yang pertama, buka daftar isi atau lihat struktur heading. Yang kedua, temukan heading yang relevan dengan topik yang dicari. Ketiga, gunakan subheading untuk mempersempit pencarian. Lalu yang keempat, langsung menuju bagian tersebut tanpa membaca seluruh dokumen. Contoh kasus using headings and subheading as filter. Contohnya kita ingin mencari informasi tentang bagaimana keamanan jaringan komputer di masa depan dalam artikel berjudul Keamanan Jaringan Komputer.
Cara penyelesaiannya menggunakan metode filter. Nah, langsung aja kita buka daftar isi. Lalu kita cari ke bagian heading 2. Di sini kita dapat tantangan dan masa depan keamanan jaringan. Lanjut, kita lihat pada bagian subheadingnya. Di sini ada prediksi masa depan. Langsung aja kita klik. Nah, barulah kita dapat informasi tentang bagaimana keamanan jaringan komputer di masa depan. Informasi langsung ditemukan tanpa membaca bagian lain. Kelebihan dan kelemahan using heading and subheading as filter. Kelebihannya, mempercepat pencarian informasi, mengurangi waktu membaca, dokumen lebih terorganisir dan profesional, memudahkan revisi dan pembaruan dokumen. Kelemahannya, membutuhkan penulis yang mampu membuat struktur rapi. Jika heading tidak konsisten, maka pembaca kebingungan. Tidak efektif pada dokumen yang tidak terstruktur. Terlalu banyak heading dapat membuat dokumen terlihat penuh. Kesimpulannya, dengan penyusunan heading yang sistematis, pembaca dapat langsung menuju bagian yang relevan tanpa membaca seluruh dokumen. Breadth First Search atau BFS adalah algoritma untuk penelusuran atau mencari struktur data graf atau pohon. Istilah breadth atau lebar berarti algoritma ini memprioritaskan penelusuran ke semua simpul tetangga pada kedalaman saat ini sebelum bergerak lebih dalam. BFS menjamin bahwa jika solusi ada, solusi pendek atau dalam hal jumlah langkah atau edge akan ditemukan terlebih dahulu. Algoritma Breadth First Search atau BFS yang menggunakan struktur data antrian yaitu key untuk menyimpan dan mengolah simpul yang akan dikunjungi. Antrian beroperasi dengan prinsip FIFO yaitu fetch in dan fetch out. Yang pertama, membuat antrian kosong dan daftar dikunjungi kosong. Yang kedua, masukkan simpul awal ke dalam antrian dan tandai sebagai sudah dikunjungi. Yang ketiga, periksa semua tetangga langsung dari simpul tersebut. Yang keempat, jika tetangga belum pernah dikunjungi, masukkan ke dalam key dan tandai sebagai visit. Yang kelima, ulangi proses ini sampai key kosong. Untuk melakukan Breadth First Search atau BFS, salah satu node harus ditetapkan sebagai root, yaitu node A. BFS bekerja dengan cara menelusuri node berdasarkan level, dimulai dari root, serta menggunakan struktur data queue. Selain itu, BFS menerapkan konsep visit, sehingga setiap node hanya dikunjungi satu kali dan parent ditentukan dari node yang pertama kali menemukannya. Pada level pertama, dari node A ditemukan node B dan C. Karena B pertama kali ditemukan dari A, maka parent B adalah A, meskipun terdapat edge dari C ke B. Hubungan C dengan B tidak dimasukkan ke dalam tree BFS karena B sudah berstatus visit. Pada level berikutnya, node C menghasilkan node E dan F. Selanjutnya, dari node E ditemukan node G. Pada level selanjutnya, dari node F ditemukan node D dan H, sehingga D dan H menjadi anak dari F karena pertama kali ditemukan melalui node tersebut. Jika terdapat relasi lain menuju node yang sudah dikunjungi, maka relasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam tree BFS untuk menjaga agar setiap node hanya memiliki satu parent. Kelebihan dan kelemahan Breadth First Search. Kelebihan yang pertama, selalu menentukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot. Kedua, pasti menentukan simpul tujuan jika simpul tersebut dapat dijangkau. Kelemahan yang pertama, membutuhkan ruang memori yang besar karena harus menyimpan semua simpul pada level saat ini di antrian. Kedua, pada graf yang sangat besar dan lebar, BFS mungkin menghabiskan waktu terlalu lama menjelajahi lebar graf sebelum mencapai simpul yang sangat dalam. Kesimpulannya, BFS adalah algoritma penelusuran graf atau pohon yang bekerja secara melebar berdasarkan level menggunakan struktur data antrian. Algoritma struktur data lanjutan dan sistem berkas mengajarkan cara mengorganisir data secara logis dan fisik agar penyimpanan lebih teratur dan aman. Pemahaman ini menjadi kunci utama dalam membangun sistem informasi yang cepat, terstruktur, dan mampu mengelola kompleksitas data secara cerdas.